Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrika Devinanda, SSD MPH, Prodi D3 Kebidanan, Setikes Rustida Banyuwangi, dengan NUPTK 3540 765 666 230 262. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa salah satu kunci menjadi dosen adalah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan salah satu Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu Asuhan Kebidanan Kehamilan. Mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan yang saya ampu memiliki bobot SKS yaitu 5 SKS dengan penempatan untuk mahasiswa semester 2. Adapun deskripsi mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan yang pertama yaitu 1. Mata kuliah ini adalah mata kuliah utama program studi, sehingga diharapkan setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa akan mampu melakukan role play asuhan pada ibu hamil pada Pantum. Yang kedua, bahan kajian pada mata kuliah ini adalah tentang faktor yang mempengaruhi kehamilan, kebutuhan dasar ibu hamil, evidence based dalam asuhan kehamilan, keterampilan dasar dalam asuhan dan tanda bahaya kehamilan, deteksi dini, komplikasi dan penanganan awal kegawat daruratan, serta manajemen asuhan kehamilan. Selanjutnya yaitu CPL. Yang pertama yaitu mahasiswa memiliki moral, etika, kepribadian yang baik untuk mengutamakan keselamatan klien dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, menguasai konsep teori bidang pengetahuan tertentu yang meliputi biologi reproduksi manusia, ilmu kebidanan, konsep kebidanan, dan manajemen kebidanan, serta kebutuhan dasar manusia yang mampu memformulasikan penyelesaian masalah praktik kebidanan secara prosedural dalam membentuk dasar asuhan kebidanan sesuai dengan budaya untuk perempuan, bayi baru lahir, dan keluarganya. Yang ketiga yaitu mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan, manajemen pelayanan kesehatan, dan untuk dapat mengelola masalah manajerial dalam pelayanan kebidanan, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah secara prosedur. Yang keempat, memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya yang didasarkan pada pemikiran logis dan inovatif, dilaksanakan dan bertanggung jawab atas hasil secara mandiri. Yang kelima, mampu mengaplikasikan asuhan kebidanan pada ibu hamil pada kondisi normal maupun dalam bentuk penyulit secara profesional, serta mampu beradaptasi dengan berbagai situasi secara tepat atau evidence based dengan menggunakan manajemen kebidanan pada tatanan pelayanan kesehatan primer. Selanjutnya yaitu capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami kebutuhan dasar ibu hamil. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami evidence based dalam asuhan kehamilan. Yang keempat, mahasiswa memahami prosedur keterampilan dasar kebidanan pada asuhan kehamilan. Yang kelima, mahasiswa mampu mengenali tanda bahaya pada kehamilan. Yang keenam, mahasiswa memahami manajemen asuhan kehamilan. Yang ketujuh, mahasiswa memahami deteksi dini komplikasi dan penanganan awal kegawat daruratan serta manajemen asuhan kehamilan. Selanjutnya yaitu metode penilaian dan pembobotan dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu presensi kehadiran sebanyak 5%, UTS atau ujian tengah semester yaitu 20%. Yang ketiga adalah UAS atau ujian akhir semester 25%. Yang keempat yaitu penyelesaian tugas sebanyak 20%. Dan yang terakhir yaitu praktikum sebanyak 30%. Terima kasih, sekian sekilas pemaparan dari RPS mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan. Berikut video pembelajaran mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan yang meliputi delivery, interaction, assessment dengan CPMK nomor 7 yaitu mahasiswa memahami deteksi dini komplikasi dan penanganan awal kegawat daruratan dan manajemen asuhan kehamilan. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Ini sebelum kita masuk di pembelajaran, kita presensi dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oke, coba ya. Desi Rizky Fitria? Hadir. Dwi Ayu Rahmana? Hadir. Firdatul Muhibin? Oke. Happy Sindiang Dewi?
Nabila Aulia Ayuning Tias hadir. Naswa Rahmadina Amsyah, Nurul Khofifah, Yesa Febri Susanti hadir. Karamisapan Pramita, baik, lengkap ya. Oke, sebelum kita masuk di materi, kita akan berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, ini pertemuan kita yang ke-19. Dengan CPMK, mahasiswa mampu mendeteksi dini komplikasi dan penanganan awal kegawat daruratan serta manajemen asuhan kebidanan pada kehamilan trimester 1, 2, dan 3. Nah, sebelum kita masuk di materi, ada yang masih ingat dengan materi yang sebelumnya? Ingat, kira-kira siapa yang bisa angkat tangan menjelaskan materi yang sebelumnya? Oke, Mbak Karamisapan, monggo. Kehamilan adalah proses alami yang dimulai dari pembuahan sel sperma dan sel telur, lalu diikuti dengan implantasi embrio di dalam rahim. Berlangsung selama sekitar 40 minggu hingga persalinan. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke materi. Hari ini kita membahas tentang materi deteksi dini, komplikasi, dan penanganan awal kegawat daruratan serta manajemen asuhan kehamilan trimester 1, 2, dan 3. Nah, sebelum kita masuk materi, Bu Febri ingin tahu, apakah kalian sudah belajar terkait dengan materi yang ingin saya sampaikan hari ini? Sudah. Baik, kalau memang sudah, pastinya sudah paham, sudah membaca, kalian bisa menjelaskan bagaimana atau apa yang disebut dengan kegawat daruratan kehamilan trimester 1, 2, dan 3. Angkat tangan yang bisa. Oke, Mbak Nurul, silahkan. Situasi darurat medis yang mengancam jiwa ibu atau bayi selama kehamilan, persalinan atau nifas, yang membutuhkan penanganan cepat atau tepat. Oke, bagus. Berarti sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini ya? Siap. Oke, next. Nah, ini yang sudah disampaikan sama teman tadi, bahwa kegawat daruratan kehamilan adalah situasi darurat medis yang mengancam jiwa ibu atau bayi selama kehamilan, yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat. Oke, lanjut. Nah, bagaimana pengkajiannya? Nah, kita melakukan pengkajian ini, mulai tekanan TTV-nya, perdarahan pervaginamnya, tingkat kesadarannya. Nah, untuk TTV, tanda-tanda vitalnya kita melihat suhu tubuh. Nah, di sini yang saya cantumkan di sini adalah kondisi normalnya, yaitu suhu tubuh 36 sampai 37 derajat Celcius. Itu kondisi normal. Jika di bawah itu atau di atas itu berarti kondisi masuk pada kondisi suhu abnormal. Oke. Untuk tekanan darah itu diastolnya 90, untuk sistolnya 120. Itu ya. Terus kemudian denyut jantung atau nadi antara 60 sampai 100. Terus kemudian untuk pernapasannya 12 sampai 18 per menit. Terus kemudian perdarahan pervaginamnya disebut dengan perdarahan itu ketika mengeluarkan darah lebih dari 500 cc. Iya, terus kemudian ini tingkat kesadaran, ada komposmetis, somnolen, mati otak, apatis, supor, delirium sampai dengan koma dan mati otak. Nah, bagaimana kita melihat atau melakukan pengkajian pada tingkat kesadaran dipakai menggunakan ini Glasgow Coma Scale atau GCS. Nah, dari indikator GCS itu nanti kita bisa mengkategorikan apakah pasien atau klien itu dalam kondisi komposmetis, apatis, delirium, somnolen sampai dengan mati otak. Nah, komposmetis yaitu kondisi di mana seorang sadar sepenuhnya. Jadi ketika pasien itu diajak berbicara, dia bisa menjawab dengan benar sesuai dengan pertanyaan yang kita berikan. Misalnya contoh, ibu namanya siapa?
itu dia bisa menjawab nama. Ibu alamatnya di mana? Dia bisa menjawab alamat dengan benar, sesuai dengan alamat tempat tinggal dia. Itu masuk dalam kompos metis. Kemudian yang kedua yaitu apatis, kondisi di mana seorang tampak acuh tak acuh dan kurang peduli dengan lingkungannya. Itu disebut dengan apatis. Jadi hati-hati ya, kalau kalian tidak peduli dengan lingkungan bisa masuk dalam kategori ini loh, ya. Oke, lanjut delirium. Delirium yaitu penurunan kesadaran yang disertai dengan kekacauan motorik. Dia gelisah, meronta-ronta, terus kemudian dia mengalami gangguan siklus tidur. Delirium. Somnolen, keadaan mengantuk yang dalam atau letargi, atau pasien ini sangat susah untuk dibangunkan dengan rangsangan seperti dipanggil, kemudian disentuh, itu sulit dia menjawab atau menerima panggilan. Itu masuk dalam somnolen. Kemudian yang selanjutnya yaitu stupor, kondisi mengantuk yang sangat dalam. Bedanya di sini ketika dilakukan rangsangan yang sangat kuat seperti diberikan rasa nyeri, dijiwit, atau kemudian ditepuk-tepuk, dia tidak merespon, kemudian dia akan kembali tidur lagi. Kemudian yang selanjutnya yaitu koma. Tingkat kesadaran total atau pada pasien ini sulit untuk membuka mata, tidak bisa merespon sampai dia tidak ada refleks proaktif di situ, disebut dengan koma. Terus yang terakhir yaitu mati otak atau biasanya dia sudah masuk pada tahap kematian. Yang selanjutnya yaitu triase kegawat daruratan, dilambangkan pada gambar merah, kuning, hijau, dan hitam. Nah, gambar merah disebut dengan gawat darurat. Ya, ada gawat darurat, ada gawat tidak darurat, ada tidak gawat dan tidak darurat, dan non emergency. Nah, gawat darurat yaitu kondisi yang mengancam nyawa, harus segera mendapat pertolongan. Itu disebut dengan gawat darurat, disimbolkan pada gambar warna merah. Kemudian yang kuning, gawat tapi tidak darurat. Nah, kondisi yang tidak mengancam kematian tapi dapat membuat cedera. Contohnya pada kondisi orang yang mengalami kecelakaan, patah tulang, terus kemudian cedera yang lain. Nah, itu masuk dalam kategori gawat tapi tidak darurat. Kemudian yang hijau, kondisi tidak gawat dan tidak darurat. Kondisi di mana tidak adanya ancaman kematian dan cedera. Yang hitam non emergency. Apa artinya? Kondisi pasien mengalami kondisi akhir hidup, dia sudah meninggal. Nah, ini contoh-contoh kegawat daruratan pada ibu hamil trimester 1 sampai dengan 3. Gambar yang pertama, perdarahan pada ibu hamil, terus kemudian panas tinggi atau demam, terus tidak adanya pergerakan, terus kaki bengkak, ketuban pecah, mual muntah yang berlebihan. Oke. Nah, untuk kegawat daruratan pada ibu hamil muda, salah satunya yaitu abortus, yaitu pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan, yaitu kurang dari 20 minggu dan berat janin kurang dari 500 gram. Diingat ya, jadi yang disebut dengan abortus yaitu keluarnya hasil konsepsi pada kehamilan kurang dari 20 minggu dan berat janin kurang dari 500 gram. Disebut dengan abortus. Kemudian, nah, untuk abortus itu dibagi menjadi 2. Abortus spontan dan abortus provokatus. Untuk abortus spontan sendiri dibagi menjadi 7 jenis atau 7 macam. Untuk abortus provokatus dibagi menjadi 2. Oke. Untuk abortus kompletus itu
keguguran yang lengkap. Jadi semua hasil konsepsi itu bisa keluar. Itu disebut dengan abortus completus. Abortus incompletus atau keguguran yang bersisa. Jadi masih ada sisa-sisa apa? Iya, betul. Terus kemudian yang ketiga abortus incipient, yaitu keguguran yang sedang berlangsung. Terus kemudian abortus imminent, ancaman keguguran. Jadi ibu hamil sudah ada tanda-tanda abortus. Biasanya ditandai dengan apa? Keluarnya bercak darah. Ya. Terus kemudian misabortion, yaitu keadaan di mana janin sudah mati di dalam. Jadi ketika dilakukan pemeriksaan DJJ sudah tidak ada tanda-tanda jantung yang berbunyi. Terus kemudian abortus habitualis, yaitu abortus yang berulang lebih dari 2 kali. Ya. Terus kemudian abortus septik adalah keguguran yang disertai dengan infeksi. Nah, ini yang selanjutnya yaitu abortus provocatus yang saya sampaikan tadi ada 2 jenis, yaitu abortus medicinalis dan abortus criminalis. Bedanya di mana? Kalau abortus medicinalis yaitu abortus yang dilakukan oleh tenaga medis. Kalau kriminalis? Iya, bisa dilakukan oleh orang yang non medis. Bisa juga. Oke, selanjutnya yaitu kegawat daruratan yang kedua yaitu sakit kepala yang hebat. Nah, ini saya kasih tanda merah. Jadi yang perlu digarisbawahi yaitu di mana ketika ada pasien yang mengalami sakit kepala yang menetap, tidak hilang dengan beristirahat, dan bertahan lebih dari 2-3 jam, kita perlu waspada. Berarti bisa dicurigai adanya tekanan darah yang meningkat. Iya. Terus yang selanjutnya yaitu masalah penglihatan. Dikatakan masalah bila penglihatan tiba-tiba. Ya, tiba-tiba kabur dan berbayang. Tapi kalau penglihatannya memang dari awal dia sudah kabur sebelum kehamilan, berarti dia tidak masuk dalam kategori ini. Yang dimaksud bermasalah ketika dia tiba-tiba mengalami mata atau pandangan kabur. Ya, bisa dicurigai karena adanya apa? Ya, preeklamsi dan eklamsi. Selanjutnya yaitu bengkak pada daerah muka dan tangan. Nah ini, jadi ketika kita lakukan pemencetan, itu ditahan selama 1-2 detik, dia masih berlubang, ya, berlubang seperti ini, legok gitu ya. Nah itu abnormal atau disebut dengan apa? Odem. Nah itu yang harus kita curigai, adanya PE dan eklamsi. Ya, protein urinnya kita harus periksa di situ, dilakukan laboratorium, dilihat apakah kandungan protein urinnya tinggi. Karena salah satu penyebab dari odem adalah protein urin meningkat atau positif. Terus kemudian nyeri perut yang hebat. Nah, nyeri perut yang hebat ini dikatakan abnormal jika pasien tersebut sampai mengalami hendak pingsan. Jadi bukan hanya nyeri perut biasa, nyeri perut yang sampai kondisi di mana pasien tersebut sampai hampir pingsan atau sampai mengganggu aktivitas. Kemudian gerakan bayi yang tidak seperti biasanya. Nah, ibu mengalami gerakan janin ini normalnya pada usia 18 sampai 20 minggu itu ibu sudah mengalami gerakan bayi. Nah, ketika ibu tidak merasakan gerakan bayi, ya, selama 12 jam sesudah di atas kehamilan 22 minggu, kita harus waspada. Kita harus melakukan pemeriksaan apa? DJJ-nya bagaimana. Terus kemudian bisa melakukan USG, ultrasonografi untuk melihat kesejahteraan janin yang ada di perut ibu. Gitu ya. Selanjutnya yaitu hiperemesis gravidarum, yaitu kondisi ibu hamil yang mengalami muntah berlebihan dalam kehamilan 1-4 bulan. Jadi pada trimester
dan mengganggu aktivitas ibu. Beda ya, kalau morning sickness dia hanya mual di pagi hari. Tapi kalau hiperemesis gravidarum dia mengalami muntah selama 24 jam. Tidak melihat dia pagi, siang, malam, itu enggak. Jadi dia mual muntah sepanjang hari. Kalau morning sickness dia hanya pada pagi hari. Oke, lanjut. Nah, ini kategori dari hiperemesis gravidarum. Ada ringan, sedang, dan berat. Nah, dikatakan ringan apabila mual dan muntah terus-menerus, tidak ada makanan yang dapat masuk dan ibu hamil merasa lemah. Untuk tingkat yang sedang diikuti dengan dehidrasi mulai terlihat, jadi ditandai dengan mata cekung. Ya, penurunan tekanan darah dan berkurangnya jumlah urin. Terus kemudian yang berat yaitu penurunan kesadaran atau sampai dengan koma. Nah, ini preeklamsi yang tadi saya sampaikan, yaitu penyulit kehamilan yang ditimbulkan oleh kehamilan itu sendiri. Jadi dia muncul pada saat hamil. Nah, diikuti dengan tekanan darah lebih dari 120/90, terus kemudian gangguan penglihatan, kabur tadi, terus kemudian ibu merasakan nyeri pada epigastrium. Untuk eklamsi, tanda dan gejala seperti preeklamsi, tapi diikuti dengan kejang. Ya. Ketuban pecah dini, yaitu keluarnya cairan berupa air dari vagina setelah kehamilan 22 minggu. Ketubannya dinyatakan pecah jika terjadi sebelum proses persalinan berlangsung. Jadi ketuban pecah dini itu disebut ketuban pecah dini ketika dia mengalami sebelum tanda-tanda proses persalinan. Nah, ini mola hidatidosa atau disebut dengan hamil anggur, yaitu kehamilan yang berkembang secara abnormal dan uterus terisi oleh gelembung-gelembung mirip anggur. Jadi bunder-bunder gini. Nah, dibagi menjadi dua. Ada yang mola lengkap, jadi full ini berupa gelembung-gelembung. Ada yang mola parsial, jadi ada beberapa gelembung dan ada yang masih ada bagian-bagian dari janin. Kemudian selanjutnya yaitu kehamilan ektopik. Nah, kondisi medis darurat di mana sel telur yang telah dibuahi menempel di luar rahim. Normalnya kan di sini, ya, di uterus. Dia di sini, di tuba falopi. Disebut dengan kehamilan ektopik. Jadi kenapa kehamilan ektopik itu rasanya sangat nyeri? Karena dia tumbuh di sini, tidak di sini. Gitu. Nah, ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Sudah. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Sebelumnya, coba kalau memang kalian sudah paham, saya ingin kita bersama-sama menyimpulkan perkuliahan hari ini. Nah, tanda-tanda kegawat daruratan pada kehamilan tadi apa saja? Demam tinggi, perdarahan. Iya, terus bengkak pada kaki, gerakan bayi berkurang, mual muntah yang berlebihan. Oke. Selanjutnya ini nanti ada penugasan ya. Nanti ini kan sudah pertemuan ke-19. Jadi Bu Febri ingin kalian membuat rangkuman materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 19 nanti dikumpulkan, nanti email yang untuk pengumpulan tugasnya saya kirim by grup WA ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita tutup perkuliahan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.